Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Kastrisna, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Inquiry Appreciative atau IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini pertama dikembangkan oleh David Cooperrider. Inquiry Appreciative atau disingkat dengan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang dapat dipertahankan, yang memang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu model manajemen perubahannya itu diterapkan melalui tahapan dalam Inquiry Appreciative yang disebut dengan istilah BAGJA atau Bagja, yang diambil dari bahasa Sunda yang berarti bahagia. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan atau define, ambil pelajaran discover, gali mimpi dream, jabarkan rencana atau design, and atur eksekusi atau deliver. Buat pertanyaan atau define itu merupakan hal yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran atau discover, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, dream, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan pertanyaan, design, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi atau deliver, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya sampaikan di demonstrasi kontekstual ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun, sebelum saya melaksanakan prakarsa perubahan atau memunculkan kalimat prakarsa perubahan, saya menganalisa dengan ATAP. A. Awal atau aset. Yang kedua, T. Tantangan. Yang ketiga, A. Aksi. Dan yang terakhir, P. Pembelajaran. Dalam analisa saya, sebelum memunculkan prakarsa perubahan, A. Awal atau aset, yaitu tersedianya perangkat smartphone siswa yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, karena beberapa siswa menguasai dengan lancar. Wali murid memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak. Akses jaringan internet yang memadai dan lancar. Tantangan, perkembangan teknologi yang pesat memudahkan siswa untuk mengakses atau meniru tontonan di media sosial yang kurang memberikan efek positif, baik terhadap perkembangan karakter siswa. A. Melakukan pemetaan awal terkait ketersediaan, perangkat dan jaringan, serta gaya belajar siswa. Kemudian, memilih aplikasi pembelajaran yang akan digunakan, lalu merancang pembelajaran yang menyenangkan, dan melaksanakan pembiasaan budaya positif. Itulah yang ketiga, yaitu aksi. Dan yang terakhir, P. Pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital dengan penggunaan gadget atau smartphone yang dimiliki oleh peserta didik sendiri. Kemudian, peserta didik dapat menyadari pentingnya memiliki karakter berakhlak mulia dalam era perkembangan teknologi yang pesat. Dari analisis dari atap tersebut, muncullah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis digital. Dari Kanva Bagja, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis digital? Yang kedua, media pembelajaran apa yang efektif? Yang ketiga, inovasi apa yang dilakukan dalam penggunaan media yang efektif?
Tindakan dan penyelidikan yang muncul setelah pertanyaan utama tersebut adalah: yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan media pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan perangkat digital. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang keempat, membaca literatur mengenai media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kanva Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang punya pengalaman dan menjalankan media pembelajaran yang efektif? Yang kedua, apa yang dilakukan guru dalam penerapan media pembelajaran yang efektif? Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat dari murid, rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua. Yang kedua, adanya kemauan dan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kanva Bagja yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul, apakah dalam pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, hal baru apa yang digunakan untuk menjadikan proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pembelajaran berbasis digital dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang diperoleh pendidik dari membaca literatur dan wawancara. Yang ketiga, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis digital. Yang keempat, berkreasi dalam membuat media pembelajaran yang kreatif sehingga murid menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Kanva Bagja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pembelajaran berbasis digital untuk pembelajaran yang efektif? Yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaat teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Merancang rencana tindakan dalam pembuatan dan penerapan media pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis digital yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi bersama rekan guru dalam membuat dan menerapkan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi murid. Yang keempat, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Kanva Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana? Siapa saja yang bertanggung jawab memonitoring agar pembelajaran berbasis digital tetap berlangsung? Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dilaksanakan kemudian dilakukan mewujudkan peserta didik yang kreatif? Kemudian yang keempat, perubahan apa yang dapat dilakukan dalam membuat media pembelajaran yang menarik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Melibatkan dalam mewujudkan rencana ini adalah rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa yang mempunyai masing-masing peran tersendiri. Yang kedua, guru mapel memberikan laporan kepada kepala sekolah, dewan guru, melalui komunitas belajar setiap minggu. Kepala sekolah memonitoring kegiatan 2 kali dalam 1 semester. Membuat media pembelajaran yang efektif dan menarik sehingga murid menjadi senang dan semangat dalam belajar. Yang keempat, berdiskusi dan menyiapkan proses presentasi hasil diskusi peserta didik.
membuat jadwal penggunaan media pembelajaran berbasis digital yang bervariasi setiap minggunya. Demikian tadi paparan saya terkait dengan demonstrasi kontekstual PC Guru Penggerak, di mana saya menggunakan Canva Bagja dalam proses prakarsa perubahan yang sebelumnya dianalisa dengan atap. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.